kembali di podcast Suara Dalam Diri. Ruang obrolan hangat untuk kalian yang sedang tumbuh, pulih, dan belajar mengenal diri. Setelah di episode sebelumnya, kita bahas soal relasi digital dan validasi sosial yang relate banget nih sama kehidupan Gen Z. Sekarang kita akan masuk ke topik yang tak kalah menarik dan tentunya lebih personal lagi, yaitu tentang bagaimana kita tetap menjadi diri sendiri di tengah tekanan dunia online. Jadi judul podcast kita kali ini adalah Login, tapi tetap jadi diri sendiri. Dan seperti biasa, aku nggak sendiri di sini. Hari ini aku bareng lagi sama Kak Eva Rahman, psikolog klinis, dosen muda, dan suara yang jernih di tengah hiruk pikuk dunia digital ini. Halo Kak Eva, kita ketemu lagi nih. Halo Angel, tadi istilahnya lumayan menarik ya, suara yang jernih, padahal mah kayaknya enggak ya. Oke, jadi tadi saya juga sepakat, Angel kan sempat menyampaikan bagaimana kita tetap menjadi diri sendiri. Itu adalah sesuatu yang menarik sekali gitu ya, karena nggak bisa bohong. Sekarang kita sudah banyak bergabung gitu ya di media sosial, bisa dikatakan sangat rawan nih untuk kita ikut-ikutan dengan orang lain. Jadi ibaratnya originalitas kita menjadi sedikit catatan nih, gitu sih mungkin Angel. Nah kadang karena kita banyak login juga gitu ya, banyak terlibat dalam media sosial, hal ini bisa membuat kita lelah atau mungkin capek. Sedangkan kita harus tetap tampil happy di hadapan orang lain. Padahal sebenarnya kita capek atau lelah itu gitu. Jadi bisa dikatakan ini cukup menjadi tantangan sih, gitu Angel. Iya bener banget sih Kak. Kadang kita tuh mikir kalau aku nggak update nanti aku nggak eksis. Betul. Tapi lama-lama kok kayaknya aku posting tuh rasanya kayak bukan aku banget gitu loh. Nah apa sih Kak yang sebenarnya terjadi tuh? Kita kenapa ini Kak? Oke, yang Angel sampaikan itu tadi sebenarnya cukup relate ya. Kita alami dan mungkin beberapa orang juga mengalami kondisi yang serupa. Nah, bisa kita katakan kenapa itu terjadi? Karena secara psikologis kita sedang mengalami gesekan antara keinginan kita untuk diterima secara sosial dan kebutuhan kita untuk tetap otentik atau tetap menjadi diri kita sendiri. Gitu sih Angel. Jadi gitu ya Kak. Tapi sebenarnya kita ngomong soal ini tuh ada nggak sih Kak teori khususnya? Wow, oke. Bahasannya berat ya tentang teori gitu ya. Kita kembali lagi ke tokoh yang dari 2 episode lalu kita sempat bahas, yaitu Carol Reeve. Ada 2 dimensi penting yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah autonomi, yaitu kemampuan kita untuk tetap berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai kita pribadi meskipun ada tekanan dari eksternal. Itu otonomi. Dan nilai yang kedua adalah environmental mastery, yaitu kemampuan kita untuk mengelola lingkungan, termasuk lingkungan digital environment. Kenapa? Karena terkadang kita membutuhkan kemampuan untuk mengelola apa yang terjadi di sekitar kita. Kenapa? Karena agar kebutuhan kita itu tetap terpenuhi, bukan malah sebaliknya. Begitu sih Angel. Jadi tuh ada 2 dimensi ya Kak. Betul. Tadi yang pertama ada Autonomi, yang kedua ada environmental mastery. Environmental mastery. Nah, di mana kita sebagai manusia tuh harus memiliki kemampuan untuk menjadi diri sendiri, autonomi tadi, dan satunya kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, terutama lingkungan digital kita ini ya Kak ya. Betul sekali. Tapi nih Kak, aku tuh sering banget dengar dari teman-teman. Kayak aku tuh sebenarnya pengen tuh rehat dari sosmed. Tapi kok FOMO ya, jadi kayak ada hal yang baru, udah berhasil di-hack sosmed, tapi ada hal yang baru kayak, apa nih? Jadi aktif lagi Kak, nggak jadi tuh untuk rehat. Karena emang FOMO, nggak mau ketinggalan berita. Itu tuh sebenarnya apakah kita tuh belum punya batasan gitu ya Kak, untuk menggunakan sosmed sendiri? Oke, batasan atau boundary. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang kita sebaiknya punya batasan, termasuk dalam bermedia digital. Atau kita seringkali menyebutnya sebagai digital boundary. Nah, digital boundary ini semacam pagar atau batasan secara psikologis yang kita sendiri yang buat. Kenapa? Agar kita tetap bisa aman dan menguasai atau punya kontrol atas diri kita, termasuk ketika berada dalam media digital. Nah, ada beberapa bentuk di mana kita bisa membuat digital boundary untuk diri kita sendiri.
Pertama, kita harus membuat batasan tentang jam-jam tertentu kita bisa menggunakan media sosial. Kedua, kita nggak harus kok merasa bahwa kita harus selalu posting tentang suatu hal. Termasuk ketika kita sedang hangout sama teman-teman, sedang main sama teman-teman, sedang healing atau sedang nongkrong, kita nggak harus selalu membuat postingan tentang hal tersebut. Dan kemudian kita harus punya waktu untuk offline dengan diri kita sendiri. Kita harus punya batasan kapan kita harus offline, kapan kita harus posting, dan kapan kita harus membuka media sosial. Tapi bukan berarti kita jadi anti medsos. Tidak. Kita lebih ke punya kendali atas apa yang terjadi di media sosial kita. Seperti itu. Oke, berarti kalau aku simpulin, itu ternyata tekanannya tuh nggak cuma berasal dari luar, tapi kadang juga dari kita sendiri gitu ya, Kak. Betul. Oke, Kak. Tapi nih, Kak, kita kan kadang sering merasa kayak pengen banget tuh cerita di semua story, pokoknya semua orang tuh harus tahu gitu loh. Tahu tentang duniaku. Dan bahkan kita kayak nggak bisa batasin apa yang mau kita ceritain gitu. Jadi Betul. oversharing gitu. Dan kadang kita juga kayak masa kita nggak ikut tren sih, jadi memaksakan diri ikut tren walaupun sebenarnya tuh trennya nggak cocok sama kita. Iya, betul. Nah, tuh gimana sih Kak cara kita untuk menahan diri biar gak oversharing, karena susah banget ya itu. Dan gimana cara kita juga bisa untuk terhindar Mengatasi dari tekanan tekanan. tren itu tadi. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Oversharing, bisa kita katakan hal itu banyak terjadi ya di dunia ini. Kita terlalu banyak cerita. Sekarang ibaratnya kadang kalau kita sering lihat, story-nya sampai bentuk benang. Sering tahu istilah itu nggak? Kayak bentuk jahitan, ya maaf kok benang ya, kayak jahitan gitu ya. Titik-titik-titik saking banyaknya kita oversharing, saking banyaknya kita cerita. Kenapa sih orang tuh bisa oversharing? Bisa kita katakan orang itu pengen didengar, pengen berbagi, dan pada akhirnya mungkin beberapa ingin divalidasi. Tapi terkadang bisa kita bilang cukup rentan ya terhadap komentar negatif, terhadap judgement, atau mungkin bisa berdampak pada rasa menyesal di kemudian hari. Kenapa sih aku oversharing? Kenapa sih aku lebay banget pengen dapat validasi orang? Seperti itu. So, kembali lagi pertanyaannya, tipsnya gimana sih agar tidak oversharing? Pertama, kita tanyakan dulu ke diri kita sendiri. Sebenarnya aku cerita ini tuh untuk siapa sih? Kenapa aku cerita? Apakah aku ingin sekedar cerita, pengen sembuh, atau pengen dipuji? Tanyakan itu ke diri sendiri. Kemudian, ingat bahwa semua hal itu tidak harus dikonsumsi oleh publik. Tidak semua hal dikonsumsi oleh publik. Silakan di-highlight, termasuk kebahagiaan kita, kesedihan kita, atau tentang bagaimana kita berproses. Kadang ada beberapa hal yang boleh kok disimpan sendiri. Berikutnya, kalau misalkan tentang tren, nah ada bahas tentang tren juga ya, lebih baik dicek dulu apa keterkaitan tren itu dengan nilai atau prinsip pribadi kita. Tren itu sebenarnya tidak harus semuanya diikuti. Diikuti boleh ya, kita boleh kok ikut tren ini, ikut challenge ini, estetik ini, boleh sekali. Tapi pastikan bahwa tren itu tetap sesuai dengan nilai dan prinsip pribadi kita. Dan terakhir tentang komentar negatif pasti akan selalu ada gitu ya. Teman-teman perlu ketahui dan teman perlu tanamkan dalam hati bahwa komentar negatif itu bukan cerminan dalam diri kita. Yang tahu tentang kita, ya kita sendiri. Ibaratnya kita profesor untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Seperti itu sih, Angel. Iya sih, relate banget sih Kak. Jadi kadang aku tuh juga pernah tuh rasanya kayak oversharing. Terus setelah posting, kok aku posting ini ya? Kayak nyesel banget gitu. Berarti next time aku harus lebih mindful. Nggak ya? Iya betul. Posting nggak ya? Exactly. Apakah aku cuman haus validasi atau emang pengen share pengalaman yang bahagia aja? Jadi mungkin aku harus lebih bijak lagi kali ya Kak. Betul sekali. Terus terkait tren juga, nggak harus semua tren kita ikutin. Pokoknya mana yang cocok sama kita, gas ikutin. Kalau enggak, ya udah jangan dipaksain, betul nggak? Iya betul sekali. Oke Kak, tapi kan kadang kayak hasrat dari diri sendiri tuh susah ditahan gitu loh. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa jadi versi diri sendiri, walaupun kita tetap login tiap hari? Sepakat banget. Saya sendiri selalu setiap hari buka media sosial. Saya pakai Instagram, paling banyak Instagram sih ya. Gimana caranya tetap jadi diri sendiri walaupun kita login setiap hari gitu.
Yang jelas sama seperti pembahasan tadi, kita tahu nilai kita itu apa. Nilai pribadi kita. Misalkan, nilai yang terpenting dalam hidupku adalah jujur, terus kemudian sederhana. Oke, boleh sekali loh kita buat fitur filter atau jadikan itu sebagai saringan gitu ya dalam diri kita ketika bermedia sosial. Terpenting adalah kejujuran dan mungkin kesederhanaan. Teman-teman punya nilai pribadi masing-masing, jadi kenali nilai kalian dan terapkan di media sosial. Terus kemudian, ketika kita membuat konten, buatlah suatu konten yang memang kita sendiri nikmatin, bukan karena dipaksa. Jangan seperti kita terpaksa bikin konten yang estetik, harus ngefoto dari semua sudut pandang. Endingnya malah kita tidak enjoy dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi make sure bahwa kita sendiri bisa enjoy dan menikmati hal tersebut. Terus kemudian, setiap orang itu kan punya keunikannya, Angel. Setiap orang punya nilai masing-masing, setiap orang punya kekhasannya masing-masing. Gak ada salahnya loh kita merayakan keunikan kita sendiri. Kita sering lupa kalau menjadi beda itu adalah sesuatu yang istimewa sebenarnya. Sesuatu yang membuat kita khas dan unik. Dan terakhir adalah mungkin sebaiknya kita menjadi lebih reflektif. Jadilah seseorang yang lebih reflektif dibandingkan dengan reaktif. Daripada kita bertindak secara langsung, bertindak secara impulsif, tiba-tiba ikutan tren, tiba-tiba reply komentar. Sepertinya akan ada baiknya kalau kita lebih reflektif, lebih pelan-pelan, ambil nafas dulu, ambil jeda dulu, lalu kemudian ambil tindakan. Kalau kita sudah sempat mengambil jeda, kita mengizinkan diri kita dan otak kita untuk memproses dulu. Termasuk kalau misalkan tindakan kita itu adalah sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat. Nah, takutnya kalau kita langsung bersifat reaktif, yang ada one day kita menyesal. Mungkin itu sih, Angel. Oke, berarti kita nggak harus culture foto pegang kopi di depan Kurasu atau gigi susu Canggu gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Gitu. Nggak usah kalau kita merasa tidak nyaman dan tidak sesuai dengan nilai kita. Nggak usah maksain kayak yang lain culture. Betul sekali, exactly. Oh, banyak banget yang bisa kita pelajari di episode kali ini. Dan terima kasih banget Kak Eva. Hari ini aku ngerasa diingetin juga, gak cuma teman-teman, sepertinya aku juga relate ini sama Kak Eva. Bahwa dunia digital itu bisa kita kendalikan. Jadi jangan sampai dunia digital yang mengendalikan kita, tapi kita yang harus bisa mengendalikan dunia digital. Jadi kita harus punya arah dan batas yang jelas untuk dunia digital. Jadi buat kamu yang dengerin sampai akhir, kamu boleh kok login tiap hari. Tapi jangan lupa untuk logout sebentar ya Kak ya. Karena untuk pulang ke dirimu sendiri. Ingat, kamu bukan cuma views, kamu bukan isi komentar orang lain, kamu adalah isi pikiranmu sendiri, isi hatimu, dan apa yang kamu pilih untuk jadi diri kamu. Jadi untuk pertanyaan reflektif episode kali ini, yang pertama, apa sih hal yang benar-benar kalian sukai dan hal itu tidak pernah kalian posting? Lalu yang kedua, apakah kamu nyaman dengan cara kamu hadir secara digital? Jadi seperti biasa, teman-teman bisa jawab di dalam hati masing-masing. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap dengarkan suara dalam diri, karena jadi diri sendiri meski online adalah keberanian yang besar.